Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal ya. Nah, Malaysia sebuah negara dengan keberagaman yang luar biasa. Melayu, Cina, India, dan berbagai etnis lain hidup berdampingan dalam satu tanah air. Namun, di balik berbagai etnis tersebut, kemajuan dan harmonisasi yang sering dipromosikan, ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Apakah bahasa Melayu benar-benar telah menjadi bahasa pemersatu di Malaysia? Saat kita berjalan di Kuala Lumpur, Penang, ataupun di Johor Bahru, kita bisa melihat papan reklame dalam berbagai bahasa. Bahasa Inggris, Mandarin, Tamil, bahkan bahasa Arab. Tapi, di manakah bahasa Melayu diposisikan sebagai bahasa kebangsaan? Mengapa ada sebagian masyarakat yang masih enggan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari? Video pertama ini menceritakan tentang bagaimana bahasa Melayu meniru dari bahasa Indonesia yang diuraikan oleh salah satu profesor Malaysia. Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Dan kita pinjam dari Indonesia. Dan kita pinjam dari Indonesia. Dan kita pinjam dari Indonesia. Kita pinjam dari Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampulah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok pribumi itu saja kan 1,500 suku itu dapat disatupadukan. Jadi kita fikir itu cara. Beberapa hari terakhir ada informasi yaitu di sebuah kedai di Malaysia terjadi semacam kericuhan ataupun keributan antara orang Tionghoa dengan orang Melayu, di mana di sini terjadi keributan dikarenakan adanya kesalahpahaman di dalam penggunaan bahasa. Orang Melayu, yaitu sebagai penjaga toko, ini bersikeras menggunakan bahasa Melayu, sementara pelanggannya orang Tionghoa ini bersikeras menggunakan bahasa Mandarin, atau dia mengatakan hanya bisa atau mengerti bahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Melayu. Akhirnya ini terjadi suatu percecokan yang harusnya tidak terjadi. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan. Adakah Ya, teman-teman, seharusnya percecokan seperti itu ya, itu tidak terjadi lagi bila mereka hanya menggunakan satu bahasa. Sebenarnya sangat mudah sih kalau memang mau menghindari sementara mereka masih kacau dengan bahasanya, ya. Di kedai, di depan pintu, dipasang aja tulisan, ya, hanya boleh berbahasa Melayu. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti itu, berarti orang-orang ya yang tidak bisa bahasa Melayu itu tidak akan masuk ke dalam kedai tersebut dan terhindarlah dari masalah seperti ini. Itu solusinya sebenarnya. Yang kedua sebenarnya kalau kita perhatikan dari video yang tadi, ya, ini adalah tempat servis ya, di mana terjadi antara pembeli dan juga pelayan. Ya, pramusaji ya. Nah, seharusnya di sini kita perhatikan, seharusnya pihak pelayan dalam hal ini pengelola kedai ya, ini harusnya lebih paham bahwa mereka statusnya saat ini adalah berjualan. Nah, ketika berjualan, apapun bahasa yang digunakan oleh pelanggan itu seharusnya dihargai. Bahkan kalau memang tidak ketemu solusinya, ya gunakan aja bahasa Inggris. Beres kan? Yang penting pelayan ya bisa menghargai pembelinya. Dan pembeli puas dengan pelayanan dari pelayan tersebut. Ya, harusnya seperti itu. Tapi ini enggak yang terjadi, justru sebaliknya ya. Pelayannya bertahan dengan bahasa Melayu dan ngotot ya kepada orang sudah tua seperti itu, orang Chinese tadi. Harus menggunakan bahasa Melayu. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa Melayu, balik aja ke negaranya. Biasanya begitu ya ngomongnya ya.
Oke, video yang berikutnya ini. Apa cerita dari video ini? Kita mahu mengukuhkan perpaduan atau memilih untuk berpecah belah. Dalam video saya sebelum ini, saya banyak menyentuh tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta isu papan tanda yang perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Baru-baru ini, isu papan tanda pasal awam air tawar telah dibangkitkan oleh seorang pemimpin PAS. Persoalan saya, adakah penggunaan bahasa lain tidak dibenarkan sama sekali? Saya telah membuat semakan terhadap Undang-Undang Kecil Iklan Majlis Perbadaran Majnjong 2013 di mana dalam bahagian 2, perkara 3/2 jelas dinyatakan bahawa bahasa kebangsaan hendaklah diberikan keutamaan berbanding bahasa lain, terutamanya dari segi saiz huruf. Jadi persoalannya, adakah bahasa kebangsaan tidak diberikan keutamaan? Jika diperhatikan, saya tidak nampak sebarang masalah selagi bahasa lain tidak diletakkan di atas bahasa Melayu dan saiznya tidak melebihi tulisan dalam bahasa kebangsaan. Sekarang, adakah isu ini sengaja diungkit untuk bermain dengan sentimen? Saya tidak tahu. Adakah bahasa kebangsaan kita dicabar? Saya tidak fikir begitu. Mengapa ada bahasa lain selain daripada bahasa kebangsaan pada papan tanda? Sebab boleh, selagi ia tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Kalau melibatkan bahasa Pakistan atau bahasa Myanmar, itu mungkin cerita lain. Apa yang saya mahu Iya ya, kalau bahasanya bukan bahasa Chinese, bukan bahasa Mandarin, itu nggak ada yang ribut-ribut ya. Mau pakai bahasa Rohingya, mau pakai bahasa Bangladesh, itu papan namanya besar sekali tuh ya. Itu nggak ada tuh ribut-ribut baik di parlemen atau masyarakat Malaysia pada umumnya. Inilah perpaduan yang sedia ada terus berkekalan dan tidak dipecahkan kerana isu remeh. Jika sesuatu itu betul, kita pertahankan bersama. Jika ada kesilapan, kita perbetulkan bersama. Ya, jadi pada intinya untuk masalah papan tanda aja itu akan menjadi masalah yang luar biasa ya. Bila, ini sekali lagi bila berhubungan dengan orang-orang Cina. Jadi entah bagaimana ya, di sini tidak terlihat sedikit pun kasus-kasus bahasa yang berhubungan dengan orang India. Selalu berhubungannya adalah dengan Chinese. Ya, baik itu papan nama atau papan tanda yang ada di Malaysia ataupun dalam percakapan seperti contoh tadi di kedai tadi ya, itu yang bermasalah pasti adalah orang Chinese dengan orang Melayu. Ini nggak tahu nih apa yang terjadi sebenarnya. Orang-orang Melayu ini memandang orang Chinese ini seperti apa begitu ya. Ini yang menyebabkan hal-hal yang sepele itu akhirnya menjadi besar. Kita lanjut ya ke video berikutnya. Sekali lah, orang Melayu sendiri pun kelihatan seperti tidak bangga terhadap bahasa mereka, sedangkan bahasa Melayu itu adalah bahasa ibunda mereka, bahasa bangsa mereka, bahasa nenek moyang mereka. Tetapi diperhatikan oleh orang asing, orang Melayu lebih gemar berbahasa Inggeris dan orang bukan Melayu tak boleh berbahasa Melayu. Jadi ini sesuatu yang saya kira parah lah, dan satu isu nasional yang tidak mau dibincangkan oleh ahli-ahli politik, para pemimpin kita, dan kita selalu tolak ke tepi. Dan saya kira ia akan jadi bom jangka dan kes ataupun kejadian memperbaharui pasport. Ya, apa yang diucapkan oleh profesor ini benar ya. Ini bisa menjadi bom waktu. Maksudnya gimana? Ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam komunikasi di publik begitu. Seperti yang terjadi di contoh yang tadi di video ya. Itu di restoran, di tempat makan. Akhirnya terjadi keributan hanya soal bahasa. Ya, sebenarnya kalau menggunakan satu bahasa, kalau memiliki satu bahasa pemersatu, hal seperti itu bisa dihindari, tidak akan pernah terjadi. Itu masalahnya. Ini yang dikatakan sebagai bom waktu ya. Ini saya kira sudah pun meletup kes ini kan, dan walaupun sudah meletup, tetapi sayang sekali lah kita, rakyat kita lah, terutama yang bukan Melayu ni, begitu buta hati lah, tak nampak isu yang sebenarnya, iaitu tak patutlah, tak kenalah warga negara tak boleh berbahasa negara. Tetapi diherutnya isu ini,
persalahkan pegawai immigration itu, dituntut diambil tindakan dan sebagainya seperti yang pernah diambil terhadap guru dan polis itu kan, yang ditukar jawatannya kepada yang lebih rendah barangkali. Jadi saya kira ini satu isu nasional, bukan ciptaan kerajaan sekarang, sudah lama wujud yang tidak ditangani pun. Barangkali sudah sampai waktunya kerajaan sekarang ada keberanian politik lah untuk menangani masalah ini, iaitu warga negara. Saya kira ramai yang tak boleh berbahasa negara, sesuatu yang tak berlaku di tempat lain. Jadi ya, kita harus berjiwa besar, kita harus mengakui kita ada masalah dalam proses pembentukan negara bangsa, dalam kita melahirkan warga negara itu. Kita ada masalah. Macam mana boleh ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara, dan apabila ditegur lawan balik pula tu? Iya, seperti dalam restoran tadi ya. Ada yang menegur menggunakan bahasa Melayu, ternyata dia marah, ya. Begitu pula sebaliknya begitu ya. Jadi tidak ada yang namanya di sini toleransi ya. Ya mau gimana lagi? Namanya tidak punya bahasa persatuan. Ya seperti ini akibatnya. Tapi malang sekali, ada orang Melayu yang menyokong kejadian ini. Bahawa tak perlu pun seorang warga negara itu mengikut perlembagaan kita fasih dalam bahasa Melayu. Orang Melayu yang membela sehingga mereka merujuk kepada perlembagaan persekutuan memang tidak ada dalam perlembagaan persekutuan kita bahawa seorang warga negara ini harus cakap berbahasa negara. Tidak ada. Jadi orang Melayu memberitahu orang Cina dan orang bukan Melayu tak perlu pun. Jadi saya kira apabila orang Melayu, walaupun ada seorang dua yang macam tu, seluruh sejarah orang Melayu itu dinafikan. Malang sekali lah dalam kita melahirkan warga negara yang Melayu pun ada yang macam tu. Ya, seharusnya memang kan begini ya. Kalau yang kita hadapi adalah orang-orang yang memang sudah tua, ya, warga emas istilahnya ya, itu kita pun tidak bisa memaksakan mereka harus bisa berbahasa Melayu. Begitu, ya kenapa? Usia mereka sudah lanjut begitu. Mereka mau belajar bahasa yang lain lagi, sudah tidak punya selera atau tidak mampu untuk melakukan itu. Ya kitalah yang muda ya, yang harusnya mengalah. Kecuali kalau anak muda sama anak muda ketemu, oke, adu argumen deh soal bahasa. Tapi dengan orang tua harusnya maklum seperti itu. Karena apa? Di Indonesia warga-warga Tionghoa yang sudah tua itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka tetap menggunakan bahasa asal negaranya. Tapi kita nggak ribut, ya. Orang Indonesianya nggak ribut, nggak protes gitu. Kamu tinggal di Indonesia harus bisa bahasa Indonesia, enggak. Tapi ya anak-anaknya, cucung-cucungnya bisa bahasa Indonesia. Itulah yang namanya toleransi ya. Harus memperhatikan dulu situasi dan kondisinya. Nah, berkenaan dengan bahasa ini ya, kita kembali ke sejarah ya, seperti yang diungkapkan oleh profesor tadi ya, bahwa sejarah itu mencatat setelah Malaysia merdeka pada tahun 1957, bahasa Melayu itu diangkat sebagai bahasa kebangsaan. Tujuannya apa ya? Untuk menyatukan seluruh rakyat Malaysia dalam satu identitas nasional. Undang-Undang Bahasa 1967 pun menegaskan posisi bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pemerintahan dan pendidikan. Tapi ada tantangan besar. Malaysia bukanlah negara homogen dengan komunitas besar yang berbicara dalam bahasa Mandarin dan juga Tamil. Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi beragam.
Bahkan dalam sektor bisnis dan akademik, bahasa Inggris itu seringkali lebih diutamakan dibandingkan menggunakan bahasa Melayu. Tapi mari kita lihat realitanya. Apakah bahasa Melayu benar-benar digunakan sebagai bahasa utama di ruang publik? Di pusat perbelanjaan dan restoran, kita sering mendengar pegawai menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Bahkan di beberapa daerah, Mandarin lebih dominan. Di sekolah-sekolah swasta dan internasional, banyak siswa yang lebih fasih berbahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Melayu. Dan dalam dunia kerja, perusahaan-perusahaan multinasional di Malaysia lebih sering menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi utama. Lalu, bagaimana dengan sektor pemerintahan? Memang, di lembaga pemerintahan bahasa Melayu tetap digunakan secara resmi. Tapi, banyak dokumen bisnis dan hukum yang masih tersedia dalam bahasa Inggris sebagai referensi utama. Jika situasi ini terus berlanjut, apa nih dampaknya? Yang pasti ya, ada kesenjangan bahasa antara etnis akan semakin melebar karena setiap kelompok lebih nyaman menggunakan bahasanya sendiri. Identitas nasional bisa melemah jika masyarakat lebih fasih berbahasa asing. Rasa memiliki terhadap bahasa Melayu semakin sebagai simbol kebangsaan bisa semakin pudar. Dan generasi muda mungkin kehilangan koneksi dengan akar budaya mereka. Jika mereka lebih banyak menggunakan bahasa asing, bagaimana mereka bisa memahami sastra dan sejarah bangsa sendiri? Tentunya ini tidak ada yang salah dengan yang namanya multilingualisme. Justru keberagaman bahasa adalah kekayaan. Tapi pertanyaannya, apakah bahasa Melayu masih memiliki otoritas sebagai bahasa utama negara ini? Nah, tidak ada masalah tanpa solusi. Jika kita bisa atau ingin bahasa Melayu benar-benar menjadi bahasa pemersatu, maka harus ada langkah-langkah yang konkret. Pemerintah perlu lebih tegas dalam menegakkan kebijakan bahasa. Misalnya, memastikan penggunaan bahasa Melayu di ruang publik tanpa mengabaikan bahasa lain. Pendidikan harus memainkan peran kunci. Sekolah dan universitas harus menanamkan kebangsaan terhadap bahasa Melayu tanpa menghambat kemahiran bahasa asing. Dunia bisnis juga harus mendukung. Jika perusahaan lebih banyak menggunakan bahasa Melayu dalam operasionalnya, maka secara otomatis masyarakat pun akan terbiasa. Nah, Malaysia adalah negara yang kaya akan budaya dan bahasa, tapi tanpa kebijakan yang jelas ya, maka akan kehilangan identitas nasional mereka sendiri. Jadi, apakah kita akan membiarkan bahasa Melayu tenggelam di tanahnya sendiri? Atau akan berdiri teguh untuk memperkuat bahasa kebangsaan itu? Baiklah teman-teman, sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.